masih bingung. Akhirnya mereka bikin cari dulu gitu. Nah, kita jadi ngumpul tiap malam sampai kita terbentuk Sapori Gilo ini. Malam tuh langsung bikin konten pertama tuh nggak salah waktu parodi Genji dulu nggak salah. Itu konten pertama dulu yang lagi tren kayaknya pada zamannya. Nah, jadi ketika Sapori Gilo terbentuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga, Sobat Minang Sportcast. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau bernama Bang Dagil. siap. Beliau seorang konten kreator dan beliau ini punya tim futsal bernama apa Bang? Sapalu Official ya Bang? official. Oke. Kita akan bahas tentang tim futsal Bang Dagil. Tapi terlebih dahulu mungkin kita tanya-tanya nih. Kegiatan sehari-hari beliau menjadi konten kreator itu apa saja? Mungkin ya hal-hal lainnya juga bisa kita tanya juga ke Bang Dagil. Baiklah, pertama sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Bang dari mana sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya. Bang Dagil, kita ketemu kalau nggak salah waktu saya moto di Minanglip ya Bang ya? Oh iya, Minanglip. Nah, waktu itu Bang Dagil main di futsal di Minanglip dan saya foto di situ. Oke Bang, sebelum kita ke tim futsal Bang Dagil, mungkin saya ingin tahu nih, dan mungkin teman-teman Sobat Minang Sportcast ingin tahu nih, Bang Dagil kan konten kreator nih. Awal mulanya itu Bang Dagil terjun di dunia konten kreator ini kapan tuh Bang? Kalau awal mula berdirinya masuk di dunia konten kreator tuh 2017. 2017 ya? Iya. Ibarat itu masih coba-coba lah sampai 2018 baru fokus, karena di situ udah mulai kelihatan kayaknya ada masa depan nih di situ. Gitu. Dulu kan lihat orang kan kayak iseng-iseng gitu, orang lagi tren-tren bikin konten, kita bikin konten kayak belum ada tujuan lah Bang gitu. Cuman karena udah banyak referensi, banyak dilihat YouTuber, melihat konten kreator lainnya pada dulu kan Instagram kan terbatas 15 detik kalau salah ya awal-awal itu. Nah, jadi singkat cerita kayaknya ada peluang nih di konten kreator, makanya sampai sekarang gitu. Itu tahun 2000 berapa? 17 Bang ya. Berarti udah 5 tahun ya. 5 tahun sekarang lebih. Untuk nama dulunya itu sekarang apa namanya? Sapori Gilo ya Bang? Itu Sapori Gilo. Dari awal memang seperti itu atau gimana Bang? Dari awal emang Sapori Gilo Bang. Sapori Gilo. Yang bertukar itu cuman logo ya? Logonya itu. Untuk di awal siapa nih pendirinya? Kok bisa tercipta Sapori Gilo nih? Jadi awal-awal itu mungkin dari tongkrongan lah. Dari teman tongkrongan kan, kita nongkrong tiap malam sampai ada teman yang bikin namanya Sapori Gilo itu. Cuman belum kepikiran nih kontennya apa nih Bang itu. Kayak masih apa ya? Masih bingung. Akhirnya mereka bikin cari dulu gitu. Nah, kita jadi ngumpul tiap malam sampai kita terbentuk Sapori Gilo ini. Malam tuh langsung bikin konten pertama tuh nggak salah waktu parodi Genji dulu nggak salah. Itu konten pertama dulu yang lagi tren kayaknya pada zamannya. Nah, jadi ketika Sapori Gilo terbentuk, ini kalau mau banyak sih Bang gotanya Bang. Silakan sampaikan aja. Banyak gotanya sih kita. Itu generasi pertama ibaratnya. Ada siapa nih? Siapa aja nih waktu awal? Waktu awal ada teman dekat rumah semua ya Bang. Teman dekat rumah itu yang aktif tuh cuma 8 orang. Banyak juga. Cuman yang pasif itu sampai 40 orang. Masya Allah. Yang pasif tuh. Itu ibaratnya keluarga besar lah namanya dulu kan, keluarga besar Sapori Gilo. Sampai ada masalah dalam komunitas, sampai pecah, tinggal beberapa orang. Nah, generasi kedua itu berapa orang nggak salah? Ini 5 kalau nggak salah Bang. Apalagi ada permasalahan lagi sampai generasi ketiga sampai sedang terakhir ini. Ini yang terakhir yang kelima atau berapa? Ini yang keempat, generasi keempat. Ya? Berarti ada bongkar pasang ya? Udah beberapa kali ya Bang ya? Karena mungkin tidak satu paham dengan visi misi kayaknya. Beda pandangan mungkin ya. Berarti Bang Dagil sendiri sekarang yang tinggal di Sapori Gilo ini ya? Kalau ada berdua sih sama si Raffi Bang. Raffi, masih yang lama dia? Itu yang lama tuh. Oke. Untuk konsep nih Bang, Bang Dagil itu sketsa komedi atau gimana? Iya, sketsa komedi.
itu beda ya sama kayak stand up. Oh, beda-beda. Itu harus dikonsep atau gimana nih Bang? Gimana? Mungkin kalau untuk stand up komedi mungkin sama juga kayak Bang. Mungkin dia juga konsep juga apa istilahnya gimana, apanya gimana. Kalau sketch komedi kan lebih ke apa ya Bang? Lebih kayaknya lebih ada unsur-unsur kayak video sinematiknya bagaimana, videografernya bagaimana ya. Tapi kalau untuk stand up komedi kan materinya mungkin ada konsepnya, tapi kan lebih ke penyampaian ya. Pribadi. Ya, dia lebih show kemana. Kalau kita kan lebih ke video gitu. Berarti udah banyak nih video di YouTube, aktif di YouTube dulu di awal atau ke yang lain di Instagram itu aktif juga atau enggak? Mungkin awal-awal kita coba di apa Bang di Instagram, kita cek-cek ombak, tapi tidak terlalu fokus. Nah, karena di Instagram terbatas, karena komedi kita terlalu panjang, kita main di YouTube. Main di YouTube karena bikin sketsa, bikin cerita panjang kan, main kita di YouTube. Sampai pada akhirnya monetes dan menghasilkan, menghasilkan. Dan ya namanya kalau ibarat orang Minang tuh malah sekicuk matu ya. Jadi lanjut terus ya. Ya, akun tuh di-hack gitu. Oh, jadi ada masalah juga. Ada masalah di-hack. Kita nggak tahu siapa yang hack, tapi yang jelas sekarang apa udah kembali atau gimana Bang? Aku tuh udah kembali Bang, cuman kenal sekarang efeknya tuh kayak algoritmanya udah kacau. Menurun udah berbeda lagi ya seperti yang di awal dulu ya. Jadi kan semangat terganggu juga lah gitu. Oh ya, jadi ibarat ini mulai dari nol lagi Bang ya. Sama aja kita mulai dari nol Bang. Untuk kontennya ini Bang Dagil biasanya di suatu tempat hanya satu daerah atau Bang Dagil ke keluar kota nih biasa gimana? Kalau untuk sekarang mungkin lebih satu tempat aja Bang, karena kita lebih cari yang kondusif. Kalau kota mungkin 1 bulan sekali. Misalnya kalau kita gabut, misalnya ngonten di sini, pasti ada rada bosan lah gitu. Nah kita pergi keluar kota untuk healing lah, sambil ngonten. Gitu. Mantap ya. Itu ya tergantung juga dari klien atau yang order ke kita ya. Benar-benar. Sekarang untuk saat sekarang ini kan udah banyak nih konten kreator, YouTuber ya kan. Gimana Bang Dagil melihat hal seperti ini? Merasa tersaingi kah atau adakah cara-cara Bang Dagil untuk bisa survive di dunia konten kreator ini? Kalau untuk ibaratnya kalau untuk sekarang kalau udah banyak konten kreator itu kalau secara positif tuh bagus Bang. Bagus ya. Karena itu kan juga bisa branding nama-nama daerahnya masing-masing, lebih mengenalkan kita lagi ke internasional lah gitu. Kalau untuk tersaingi kayaknya tergantung kualitas ya dia masing-masing sih Bang. Kalau Dagil pribadi pun emang jiwa apa ya Bang? Kayak harus rival. Terus ada rival baru kita bersaing. Ada saingan enak ya. Karena kita juga tahu kekurangan kita di mana nih gitu. Kalau kita nggak ada saingan, ya hidup kita kan santai aja Bang. Apa sih yang mau dikejar gitu? Di zona aman. Ya zona aman. Tapi kalau ada rival, dalam artinya tuh kayak bersaing ya dalam segi konten lah gitu. Kita ada bandingan nih gitu. Ada apa memacu gitu. Untuk cerita, untuk story kan dia story ya bercerita ya Bang. Abang sendiri mengkonsep semua itu apa misal tergantung dari klien nih, saya pengen seperti ini nih, atau Bang Dagil kami punya ide seperti itu ya, apa mau nggak disatukan atau gimana Bang masalah konsep cerita? Oh itu mungkin tergantung Bang. Kalau seandainya nanti biasa di alam. Nah, jadi tergantung permintaan Bang. Seandainya kalau kita kerjasama, pasti itu konsepnya kita ada apa dulu Bang. Misalnya Abang mau kerjasama sama kita nih. Nah, Abang ada konsep, boleh kita terima konsepnya, cuma kita kolaborasi. Kita sesuaikan dengan yang di Sport Gilo kita. Kita sesuaikan. Tapi kalau seandainya tidak ada kerjasama, ya udah itu. Bang Dagil yang buat konsep, berarti nanti dari klien boleh juga bawa konsep sendiri, dan dari Bang Dagil boleh juga konsep dari Bang Dagil dan sampaikan ke klien ya. Benar. Masalah budget gimana? Apa beda nggak? Misalnya kami udah punya konsep sendiri nih. Sama nggak biaya dari konsep Bang Dagil sendiri atau dengan yang punya klien ini? Kalau masalah biaya? Untuk biaya mungkin tergantung sih Bang. Bisa dikondisikan gitu. Jadi ya kalau dari Bang Dagil mungkin ada paketnya sekian, kalau yang dari klien konsepnya bisa sekian. Benar. Masih bisa harga masih nego lah ya. Bisa. Itu tergantung kondisinya lah gitu. Bagaimana gitu. Nah ini kan udah yang keempat ya Bang. Generasi keberapa? Kelima nih. Generasi keempat ya Separuh Gilo ya. Sekarang nih kan udah banyak yang konten kreator yang bisa bikin karya sendiri.
Bang Dagil ini apa punya tim kah atau ada gak investor yang di belakang Bang Dagil ini atau masih sendiri nih sekarang? Kalau kayaknya masih sendiri ya bang. Kalau untuk tim ya semua dari Supergilo yang sekarang ada ini multi semua ya, multi talenta. Oh hebat semua ya, bisa mereka tuh langsung kameramen, bisa langsung ke apa? Kita jadi talent gitu. Jadi semuanya diajarkan semua, harus bisa semuanya gitu. Karena pada kondisi kita nggak lengkap, misalnya kan si Raffi tidak datang, nah si Dede ini harus bisa juga kamera ya. gitu. Harus bisa saling menutupi ya bang ya. Untuk saat sekarang udah berapa orang nih timnya bang Separogilo? Kalau Separogilo tuh sekarang yang intinya 4 bang. 4 orang ya? 4 orang. Itu mereka saling bisa menutupi kekurangan satu sama lain ya bang ya? Harus bisa sih bang. Harus ya, karena ya harus mandiri ya. Soalnya kita bentuk dulu yang di dalam, bagaimana kita mau bentuk dari luar, atau merekrut orang lain kalau yang dalamnya belum terbentuk. Belum terbentuk ya. Ke depan apa ada mau perekrutan atau gimana? Itu pasti bang. Pasti ya? Ada. Cuma kita sekarang kan lagi cari caranya, siapa ya bang? Belajar dulu lah gitu. Bagaimana cara manajemennya, bagaimana cara marketingnya gitu. Siap. Alhamdulillah ya. Di Instagram kan kalau nggak salah sekarang lagi aktif tentang pantun ya bang ya. Oh iya. Nah, itu idenya dari mana nih bang keluar nih? Karena pantunnya sangat menarik nih, jadi kalau bisa saya pun mau ikut berpantun ya. Siap. Siapa nih yang ide pertama kali berpantun ini? Kalau untuk pantun mungkin balik lagi ke apa ya bang, ciri khas orang Minang lah ibaratnya gitu. Ya. Kita kan cari pasarnya gitu bang. Kalau kita sekarang ambil bahasa yang kata-kata Indonesia itu kebanyakan orang luar yang paham. Tapi kan target awal utamanya kita tuh kan orang Minang dulu lah. Ya. Sebelum kita mau ke internasional terus orang Minang dulu. Ya apa sih identik dari orang Minang? Ya itu dengan pantun tersebut gitu. Ya pantun jenaka lah untuk sekarang tuh bang. Yang menghibur ya bang. Menghibur. Yang ada bisa menyindir seseorang gitu, atau bagaimana yang melibatkan orang lain lah gitu. Dan yang mungkin yang lagi trending saat ini mungkin bisa dimasukkan ke situ ya. Bisa dikolaborasi lah gitu. Kolaborasikan ya. Oke, mungkin ya ke depan nih Bang Dagil, mungkin Bang Dagil punya niat nih kayak teman-teman konten kreator yang di YouTube yang sudah banyak investor masuk kayaknya kan kayak yang Bang Deddy Kebuzer, Rodi Salim ya. Kepengen pastinya pastilah investor gitu. Yang jelas gimana nih Bang Dagil, ada keinginan seperti itu nggak? Atau Bang Dagil saat sekarang ini ya berkarya aja lah dulu, masalah rezeki halnya biar nanti ngalir aja atau gimana? Nah benar gitu bang. Nah sekarang ini kita lebih memperbaiki kualitas dulu bang, kualitas sama kuantitasnya gitu. Bagaimana kita mau dilihat orang kalau kita branding kita belum cukup gitu. Bagaimana disiplin kita bagaimana, kualitas kita bagaimana, cara kerja kita bagaimana gitu. Seandainya kita nanti dapat investor itu bagaimana, tapi kalau kualitas kita masih kacau di sini bagaimana dia? Mereka nggak mau melirik juga ya. Pasti orang tuh butuh benefit juga kan, butuh feedback juga untuk dia kan gitu. Kalau kita belum siap bagaimana gitu. Jadi udah sekarang kita berkarya dulu, perbaiki diri dulu. Kalau ketika nanti udah ada waktunya yang datang, ya udah kita siap gitu. Saatnya booming dia akan booming sendiri ya. Booming sendiri. Oke bang. Oke mungkin ya itulah sedikit cerita dari Bang Dagil dengan Separogilo ya bang. Separogilo atau Separogilo bro? Separogilo itu gimana ya? Artinya apa tadi? Separo itu kalau bahasa Indonesianya itu setengah gila. Tapi kan ada apanya filosofinya. Gimana tuh bang? Jadi kalau filosofinya Separogilo itu kayak setengah-setengah lah hidup tuh. Jangan terlalu full kali lah gitu. Harus ada joke-nya, harus bercanda, jangan serius sekali ya. Jangan serius sekali lah gitu. Jadi kalau kita yang kata orang kan kalau yang berlebih-lebih itu tidak baik. Makanya kita setengah aja lah, santai aja lah gitu. Jadi bawa serius. Hidupnya harus seimbang ya bang. Harus seimbang. Oke, ya begitu ya Sobat Minang Podcast. Jadi Separogilo tuh ya lahir karena dari perkumpulan pertemanan di daerah Bang Dagil. Di mana Bang Dagil? Di Limau Manis Pak. Limau Manis ya. Dari sekitar Limau Manis kumpul punya ide terbentuklah Separogilo. Sampai saat sekarang ini udah sekitar 5 tahunan ya. 5 tahun kurang lebih. Alhamdulillah. Oke, mari kita sekarang ke tim futsal nih ya. Tim futsal. Sekarang ini kan Bang Dagil udah punya tim futsal bernama Sapalu Official. Sapalu Official. Lahirnya Sapalu Official nih kenapa nih Bang? Kok bisa hadir nih di dunia perfutsalan Kota Padang nih? Gimana nih Bang? Yang pertama itu Bang, waktu itu kita sama si Raffi pergi ke LA
ke Lubuk Alung, Lubuk Alung, gitu, ke Lubuk ya, Alung. jauh ya. Iya, kira orang ke luar negeri kan. Luar Iya. negeri. Nah, kita pergi ke Lubuk Alung tuh Bang. Kan situ ada diundang sama Bang Rio nggak salah tuh di situ. Kita mikir jalan nih, bagaimana kalau kita bikin tim futsal juga gitu. Bisa. Kita tapi namanya belum ada Bang. Kalau kita bikin nama Safari Gilo, jangan membranding bikin nama branding Super Gilo dulu kan gitu. Kita cari namanya yang murah diingat orang lain lah. Waktu itu kita terinspirasi sama Sahobi. Oh, Sahobi ya. Sahobi Udah itu kan ya. di nama itu kan simpel diingat. Simple, tapi diingat Namanya keren. terucap terus ya. Terucap kali itu kayak kosakatanya tuh bagus Bang untuk diingat gitu. Nah, pikir kita kenapa kita nggak bikin Sapalu namanya itu? Palu ya. Sapalu itu orang paham nggak semuanya kan? Itu tahu pasti nggak itu terbilang apa ya, Minang artinya? gitu. Ya kalau bahasa Indonesia itu pasti berpeluh lah itu intinya satu keringat lah ibaratnya. Satu keringat ya. Berarti kalau orang main futsal itu pasti dia berpeluh atau keringat. Makanya kan kalau Sapalu ini lebih ada bahasa lamanya dapat. Mungkin kalau orang-orang awam masih bingung, tapi kalau orang-orang yang paham bahasa Minang tuh ngerti Sapalu itu apa gitu. Ya. Nah, baru kan Sapalu official. Nah, baru kita bikin IG-nya. Nah, sekarang kita lagi mau bikin apa Bang? Karena Sapalu kedepannya tuh masih banyak sih plan-plannya Bang. Banyak ya. Pasti punya tujuan yang utama ya. Kita buka akademi nanti kan. Masya Allah. Tunggu sama salah satu kita. Oh, kita bahas yang mana dulu nih? Simpan dulu. Jangan cepat kan nanti habis cepat nih. Iya siap aman. Sabar ya. Nanti bisa kita panjang durasi ya. Pakai part lainnya, bagian kedua, ketiga ya. Oke. Oke. Jadi lahirlah Sapalu official waktu di Lubuk Alung lah ibaratnya ya. Nah, itu waktu jalan ke Lubuk Alung nggak salah tuh. Oke. Setelah itu untuk main pertama kali di mana ini Bang? Timnya? Untuk masih ingat nggak tim futsal ini? Oh iya, waktu itu main di Minang Lip Futsal. Oh, Minang Lip ya. Iya, kalau nggak salah Minang Lip ya. Minang Lip Futsal itu itu perdana main tim Sapalu official. Untuk pemain ini berapa nih dalam satu tim? Ada berapa orang yang main Bang? Kalau untuk sekarang kan belum ada yang pemain yang inti-intinya. Masih sekedar untuk kita aja dulu. Ibaratnya cek ombak lah dulu Bang. Takutnya nanti kan bagaimana kita jelaskan dulu pondasinya Sapalu bagaimana. Belum di tahap rekrut lah belumnya. Soalnya nanti kita baru rekrut tim baru kayaknya, tim inti. Kalau sekarang ini kita rangkul dulu lah. Kita rangkul dulu. Nah, kalau dia berminat ya udah kita gas gitu. Oke, jadi mungkin tim Sapalu yang sekarang ini masih dari tim Separuh Gilo mungkin ya, pemain-pemainnya ya. Berarti ada sekitar 5 orang berarti itu ya? 4 orang? Iya, 1 orang lagi ada tuh. Itu bisa kategorikan dia masuk tim Sapalu juga. Jadi ada di 4 pemain, yang lainnya ya rekruter bagi yang mau main silahkan ya. Kalau yang enggak apa-apa ya. Okay. Jadi mungkin lebih tepatnya nama itu kalau untuk yang kini sekarang tuh tim Sapalu hura-hura lah. Hura-hura. Ya untuk branding atau untuk apanya mungkin kita yang main, tapi kalau untuk yang seriusnya beda lagi timnya. Beda gitu. lagi ya. Itu sekarang kita cari Bang. Tujuan utamanya apa nih di Bang Dagil bikin Sapalu official? Biar kita ada kontribusi aja kayak Bang. Biar itu adalah peluang juga kayak sekarang kita lihat Bang. Peluang ya. Itu peluang juga, apalagi nanti kita kan buka ruang nih buat orang-orang yang bermain futsal gitu. Kita kan juga harus ikut juga kan sekarang lagi tren nih fun futsal, kita harus ikut juga gitu. Kalau kita bikin fun futsal juga kan kita nggak terkontrol ya sekarang Bang. Sibuk ya, banyak yang mau diurus ya. Tapi kita harus masuk juga bidangnya tersebut gitu. Kan kalau kita hanya fokus di bidang konten kreator, yang itu kan sifatnya publik. Nah kalau futsal ini kan beda lagi dunianya, itu lebih jangkauannya lebih luas lagi. Nah kita harus ikut juga di sana Bang itu. Oke. Nah ini apa Bang Dagil hanya main di satu tempat atau Bang Dagil ada tour nih? Minggu ini saya mau ke sini, minggu depan ke komunitas ini atau gimana nih Bang Dagil? Kalau tur sudah pasti Bang. Kita rencananya ya emang turnya tur sih. Kalau sekarang kan dalam kota. Pengennya kan nanti ke depannya kita antar kota lagi Bang. Pengen provinsi gitu, pengen bawa ke Pekanbaru, kemana, ke provinsi lah. Itu pengennya sih Bang. Itu tujuannya. Tujuan utamanya. Sekarang udah berapa tempat nih? Udah berapa komunitas yang Bang Dagil datangi nih? Rata-rata hampir semua pemusal yang ada di Padang sih Bang. Padang ya, udah datang semua ya? Datang semua. Ada sekitar 10-an komunitas? Berapa sih timnya Bang? Kayak lebih. Berapa sih banyak di Bundes di pemusal? Banyak sih, nggak terhitung ya. Kayaknya lebih situ itu. 10 ada tuh. Nih, oke, sekitar 10-an lah ya. 10 komunitas futsal yang sudah Bang Dagil datangi. Iya, benar-benar. Itu apa Bang Dagil datangi atau mereka kadang undang Bang Dagil juga nih? Ada. Atau yang teman-teman yang mau undang Bang Dagil
bisa hubungi aja atau gimana? Bagaimana? Kalau udah ngundang, ada sebagian yang undang, ada sebagian lagi kita yang partisipasi Datang, gitu. okay. Kita coba bagaimana kayak main di sana gitu. Kebanyakan yang kita yang cari bang. Misalnya kalau yang undang kan jarang sih yang diundang tuh karena mungkin yang kenal aja ya. Yang kenal aja bang. Soalnya kalau jauh kali susah kita kondisikan sama yang lain kan. Soalnya kalau untuk mengumpulkan semua tim Sepaluh ini gak susah juga bang. Banyak yang kerja. Banyak yang kerja. Apalagi ada yang jadwalnya sore kan. Susah tuh. Tapi kalau malam mungkin rata-rata semuanya bisa. Cuma bisa ya. Untuk sambutan mereka gimana nih? Pasti heboh lah ini. Oh ini ada Bang Dagil nih, konten kreator nih, yang sering ketemu di YouTube ataupun di Instagram ya kan. Berarti heboh mereka nih gimana nih Bang? Ada sih Bang itu. Cuman kadang senang mereka atau gimana? Kalau senang kurang tahu sih Bang, senang tidaknya Bang. Cuman kalau untuk tertawa lah ya kalau ada Bang Dagil datang ya. Kayak ada hiburan tentunya gitu. Jadi kita juga risih juga sih Bang lagi gitu. Cuman gimana lagi kondisi iya. Pasti ada yang minta foto nih ya. Boleh. Pasti ada minta foto, minta tanda tangan ada nggak? Enggak, belum ya. Masih kebetulan ada foto loh Bang. Untuk yang Bang Dagil datangi komunitasnya, ini ada nggak kesulitan datang ke tempat mereka atau timnya kuat-kuat atau gimana? Gimana Bang Dagil? Kalau kita ngomong secara tim, kalau itu mungkin apa ya Bang, kalau antara timnya hebat atau ya tergantung kita lah gitu, relatif lah gitu. Relatif. Tapi kalau yang maksudnya jarak sih Bang, jarak sama cuaca. Oh, jarak sama cuaca ya? Iya. Kadang kita pergi ke pemusat sini dan cuacanya nggak bagus. Itu sialan aja Bang. Ya. Hujan. Bang Dagil pun jauh dari jauh dari tepi bukit lah ibarat sekarang kata orang Bang. Ujung ke ujung ya? Ujung ke ujung kita turun kan. Palingin jarak sih kita. Jarak dan cuaca. Ya. Dan mungkin juga dari segi pekerjaan mungkin atau banyak ada tim Bang Dagil yang nggak bisa hadir karena kerja ya. Tapi sejauh ini aman-aman aja, lancar-lancar aja. Aman-aman, lancar-lancar. Dan mereka pun senang ya datang artis nih artis ibu kota Padang nih. Enggak juga lah. Amin. Oke. Dan untuk juara nih pastinya ada target juga, saya mau juara nih di komunitas pasti ya kan, nggak mungkin di sisi lain ya pengen senang-senang, pasti juga pengen, saya pengen bagus nih pialanya gitu ya kan, pasti lah ya kan ada hadiah ya. Kalau itu pasti ada kemauan. Kalau Dagil pribadi sih Bang, ya apalagi basic kalau untuk futsal nih Bang, ya standar lah. Dulu kan Dagil hobinya volley. Volley jauh nih, jadi jauh ya. Itu karena kita ketemu circle teman-teman yang hobi futsal, ya mau nggak mau kita ngikuti dong gitu kan. Ternyata di futsal ini asik juga. Lagi di futsal ini bukan karena apa, kayak ini adalah peluang bisnis kayaknya itu. Lagi boomingnya nih kayaknya. Lagi boomingnya kayaknya bisnis. Nah satu lagi adalah hobi yang bisa menyatukan silaturahmi kita lah gitu. Iya, banyak bertemu orang lain. Member lagi, ibaratnya itulah ruang untuk kita sosial lah ibaratnya gitu. Oke. Udah berapa kali juara nih Bang? Ada nggak di beberapa tempat yang juara? Terakhir kalau nggak salah gimana nih? Itu gak shock sih barangnya Bang. Ya? Karena awal-awal mikirnya ini ikut sama yang pemusat terakhir itu kan itu pengen coba juga Bang. Pengen coba ini kayaknya asik nih kalau ini santai main apa gitu. Jadi untuk kemikiran menang tuh di luar Bang. Belum ada ya. Karena moto hidup Bang, jangankan menang, imbang sih kita ragu Bang. Jangankan menang gitu. Tapi mikir kan kayak ini susah teman-teman yang posturnya udah besar, ya? Tim futsal semua lah ibaratnya Bang, rata-rata kayak tuh ya. Ini kalau untuk difoto bagus nih, makanya kita cari foto aja Bang biar lebih keren gitu kan. Tiba-tiba menang, jadi kayak nggak usah ya, kita menang ya. Iya kita menang, kok bisa gitu. Ini tim mereka yang salah atau tim kita yang gimana dan udah baik gitu ya. Apalagi kalau udah main sama sama Dede yang apa tuh Bang, itu kocak kali Bang. Ketawanya ya. Ketawa serius enggak jarang, makanya Dagil sering dibaca dia tuh karena orangnya fine aja Bang itu. Makanya happy ya. Pemfutsal ikut sama dia. Tapi kalau turnamen apalagi Dagil orang enggak emosi tinggi lah Bang gitu. Jadi jarang lah. Tapi kalau pemfutsal kita ikut gitu. Okay. Jadi karena dia ketawa menang gitu. Mikir kan kok bisa ya menang gitu. Bisa ya. Walaupun main pertama kita menang awal tuh, yang kedua kita kalah, tapi nggak ada ekspektasi lagi untuk ini kalah biarin lah ya. Tinggi bagaimana kita nikmati main lah gitu. Tiba-tiba menang, heran jadi Bang. Orang lain bahagia kita menang, kok mikir bisa ya. Piala pertama ya? Kalau di lapang sana pertama. Oh, di tempat lain juara juga? Ada juga juara. Udah berapa piala di rumah nih?
Udah banyak sih bang. Banyak, Cuma banyak yang pakai lain bang. Mantap. Banyak yang dipegang lain. Oh gitu. Alhamdulillah ya udah beberapa kali jualan dan udah tur ke Kota Padang ya. Iya iya. Target kota terdekat gimana nih? Saya mau datang nih ke Pariaman lah atau ke Padang Panjang, ada nggak? Oh itu ada bang. Luar Cuman kota. kemarin tuh yang pasti kita ke Alung itu yang Bu Alung itu yang selebihnya masih kita cari jadwal dulu bang. Jadwal ya. Iya. Soalnya ada yang ngajak di Pekanbaru bang. Oh, ada juga Pekanbaru. ada ya? Cuma kalau kondisi sekarang kita belum ada tim yang pas nih gitu, yang kita bawa keluar kota gitu. Jadi kita masih kayak apa dulu bang? Kayak persiapan dulu lah sekarang tuh. Masih pantau-pantau dulu ya. Pantau-pantau, Soal Bang. Akomodasi lah itu harus benar-benar diperhitungkan juga ya. Kita harus itu kalau itu harus diperhitungkan juga bang. Soalnya Tapi mana tahu ya kan ada sponsor yang Wih, dari teman-teman di luar boleh. sana yang dari luar kota, Bang Dagil datang dong ke Padang Panjang, masalah akomodasi dan hal lainnya gampang katanya. ya boleh. Tanggal berapa sih bang? Tanggal berapa ya? Hubungi Instagram Bang Dagil atau Separuh Video boleh. atau Separuh Official ya. Itu. Yang mau ngajak Bang Dagil main futsal ataupun mau kerja sama yang hal lainnya ya. Boleh. Itu kalau mau tur event futsal juga boleh gitu. Yang pastinya kalau udah Bang Dagil datang tambah fun lagi ya. Kocak karena itu tadi saya kan udah sering moto Bang Dagil ya di Minanglit dan tempat lain ya. Kondisi suasana jadi berubah. Iya. Yang pasti orang pada hole pada ceria semua ya kan. Gila. Harus bisa juga gitu bang. Kalau kita main serius di futsal tuh emang walaupun namanya futsal tapi adalah kalau bentrok fisik jarang orang yang fun ya bang. Iya. Itu kan fisik ibaratnya. Cuma kan bagaimana kita cara meredakan lah gitu. Nah, itu. Karena kalau main futsal tuh lebih main pakai kain sarung, Mbak. Itu bagus baru Bagus, ya. futsal kali ya, Bang. Itu Cuma ya. kan susah juga gitu. Itu kan 17 tahun 17 Agustus acara nantinya. lah gitu. Alhamdulillah. Jadi ya itu tadi tim futsal Bang Dagil sudah datang ke beberapa komunitas. Dan bagi yang mau undang Bang Dagil ya bisa hubungi Instagramnya. Ya kan? Benar. Insya Allah Bang Dagil siap nih. Ready. Kalau ada akomodasi dan hal lainnya ya. Iya, Karena kalau di luar kota ya kita kan mikir-mikir dulu nih gitu. Kita mau berapa nih gitu. Kalau di pengen Padang sendiri, insya Allah siap ya. siap gitu. Nah ini untuk ke depan nih Bang Dagil. Kan di Jakarta sendiri dan untuk liga profesional futsal itu udah banyak nih artis-artis yang bikin futsal sendiri nih. Kayak Atta udah ada dengan Pendekar United-nya kan. Iya. Bang Dagil pengen nggak ada rencana seperti Atta itu atau ya saya hanya ingin main di Liga Kota Padang aja lah atau gimana? Kalau itu Tujuan besarnya nih kalau itu udah pasti sih, Bang. pasti ya. Makanya kita Baju Sepaluh ini kan bagian dari Supergilo. Dia lah tim dari Supergilo Sepaluh ini gitu. Nah, target kita tuh bukan sekedar nanti bukan futsal aja sih, Bang. Tapi semua olahraga di sana. Oke. Soalnya kita nanti tidak mau namanya Sapaluh Futsal, tapi kita namanya Sapaluh Official. Jadi semua itu cabang olahraga. official ya? Itu. Oke. Kalau kita bikin Sapaluh Futsal nanti kita terhukum sama futsalnya. Mana tahu nanti orang lagi booming raket, tenis meja atau bagaimana kita nggak bisa ikut karena kita udah terhukum sama nama ini. Makanya kita bikin nama Sapaluh Official, nanti cabang-cabangnya kita bikin gitu. Terus sekarang kan kita yang terdekat aja kena futsal ya udah kita di dunia futsal dulu, kita pelajari dulu dunia futsal bagaimana gini-gini, baru kita nanti next ke cabang-cabang selanjutnya. Mana tahu kita kan bisa bikin akademi juga gitu. Wah, itu tujuannya. Tujuan kita ya ada akademi, kita bentuk bibit-bibit. Mana tahu kita bisa ambil pelatih di luar, Masya kita Allah. berani ngambilnya gitu. Iya. Terus sekarang kita kan lagi belajar dulu, bagaimana sih cara kerjanya, bagaimana gitu ke depannya. Nggak mungkin kita langsung ini takutnya lah ini ngapain nih gitu, bentrok kan gitu. Di sedang berproses. Lagi ibaratnya lagi pantau-pantau dulu Bang, pantau-pantau. Nah, tahu kayak artis-artis yang di luar sana yang kayak Cing Abdel sedang bikin tenis kayak Raffi Ahmad dan teman-teman kayak lagi tenis ya mungkin ya Bang Dagil lah yang lain olahraga yang lain mungkin bisa dibumingkan juga ya kan kita bisa, tahu Bang. kita kan rezeki siapa yang tahu ya. Iya. Jadi pengennya sih kalau Sapaluh Futsal ini kayak e-sport ya ibarat Bang. E-sport. Kalau kan namanya cabangnya Banyak ya. banyak gitu. Game orang dalamnya banyak gitu. Jadi kayak pengen tuh Sepaluh itu. Itu keinginan Bang Dagil ya. Iya sih. Semoga terkabul ya suatu saat Amin. nanti ya. Karena kita mikirnya itu jangka panjang sih Bang. Betul. Itu kayak usaha jangka panjang lah besoknya. Itu menghasilkan atau tidaknya tergantung kita lagi nih konsisten atau enggak gitu. Ya, oke, Bang Dagil.
Nah, kan udah ada beberapa piala yang dapat ya kan. Otomatis untuk pemain gimana nih? Sekarang ada mau rekrut nggak atau cukup 5 orang itu aja atau gimana? Enggak lah bang. Kalau untuk futsal kalau enggak sih kita banyak rekrut sih bang. Kita mau bikin tim inti kayaknya. Tim bang. inti ya. Yang nanti kita kirim ke turnamen, ke event-event atau bagaimana untuk intimnya. Kalau untuk sekarang yang di sekarang ini tuh cuma untuk branding aja bang. Untuk branding aja. Tapi kalau untuk tim inti kita beda lagi nih. Jadi sekarang kalau untuk open rekrutnya kita belum buka. Ya, tapi ada keinginan. Nanti kalau kita buka mungkin kita adakan turnamen dulu bang. Misalnya 10 ini akan bikin turnamen kayak turnamen besar lah. Turnamen besar nantinya masih kita berbincangkan dulu sama yang lain. Di situ kita lihat nanti siapa bibit-bibitnya yang bisa kita rekrut ke tim intinya. Gitu. Wah bagus ya. Teman-teman ingat tuh, ini Bang Dagil punya keinginan nih. Untuk bikin tim futsal inti ya untuk turnamen dan yang satu lagi ya untuk fun itu tadi ya. Jadi persiapkan diri sobat dengan Sportcast teman-teman. Boleh siap-siap. Kita nggak tahu nih entah mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi atau tahun depan ya kan. Bang Dagil open turnamen Sapalu official ya kan. Dan turnamen ini untuk merekrut para pemain inti nanti ya. Ya semoga aja apa yang Bang Dagil cita-citakan terwujud ya Bang. Amin. Oke Bang, ke depan Palu Official ini keinginannya selain ikut ya tadi bikin ada banyak tadi turnamen dan perekrutan para pemain inti, apakah akan dibikin juga nggak kayak YouTube-nya juga atau kayak Separuh Gilo tuh? Oh ada ya? Itu pasti ada bang. Pasti ya. Nanti kita bikin YouTube-nya sama kalau itu mungkin kita seharian main lah. Disamakan sama Separuh Gilo atau nggak dipisahkan aja? Oh dipisahkan. Itu beda rumah kayak itu bang. Beda ya. Jadi kalau Separuh Gilo kan hanya sebagai besarnya lah, induknya lah. Jadi kalau nanti yang Sepaluh ini dibikin juga channel pribadinya gitu, jadi tidak samaratakan. Soalnya kita nanti kan isi kontennya mungkin daily tentang keseharian pemain, bagaimana gitu ke depannya gitu. Bagus tuh ya, itu mantap tuh. Soalnya kalau kita samakan takutnya nanti mengganggu brandingnya Super Gilo juga bang gitu. Kan beda nanti kontennya kan gitu. Tapi kalau kita bikin dia rumah sendiri, otomatis orang lebih terfokus ke sana gitu. Insyaallah kalau difokuskan dan continue dan konsisten booming tuh ya insyaallah. Insyaallah ya bang, itu pasti. Kalau kita yakin nih gitu. Ya. Kalau yakin ya gimana lagi kan. Oke, saya mau nanya nih sebelum ya balik ke Bang Dagil sebagai content creator. Dulunya pasti kan agak sulit tuh ya nge-branding diri Bang Dagil sendiri untuk tampil di muka umum. Bang Dagil gimana? Latar belakangnya emang udah jenaka juga dulunya atau gimana nih? Di kesehariannya memang humoris atau gimana nih? Kalau dibilang jenaka, mungkin dari kalau cerita keluarga sih bang. Kalau Dagil orang tipikalnya orang kayak pendiam, kayak nggak terlalu banyak agresif lah kayak ibaratnya itu. Tapi kalau di sekolah mungkin bisa kategori gagak nakal-nakal tapi humoris gitu lah bang. Mungkin kata orang ini humoris namanya bang. Tapi Dagil merasa kayak pengen sosial, pengen banyak teman aja lah gitu. Ganggu sini jadi berteman. Karena mencari teman itu kalau untuk Dagil pribadi mudah sih gitu. Kita tergantung bagaimana cara kita cari temannya gitu. Kalau untuk branding misalnya kita harus paham dulu apa yang kita inginkan. Kita harus paham dulu bagaimana diri kita, harus paham dulu kita bang. Untuk nama dari awal memang Bang Dagil atau gimana? Siapa yang menciptakan Bang Dagil ini? Kalau Bang Dagil itu sih singkatan dari apa loh bang? Soalnya kan Dagil itu kan kalau orang tahu kepanjangannya tuh Udagilo. Oh Dagil. Jadi lebih kiranya Dagil gitu. Jadi kan Dagilo gitu. Itu nama panggung di Super Gilo. Siapa yang kayaknya follower sih bang. Follower yang manggil. Misalnya kan kalau kebanyakan orang manggil tuh Damin, udah Mimin atau admin gitu. Nah kalau mungkin kalau untuk yang masing-masing itu mungkin Dagil gitu. Jadi situlah udahlah Dagil aja nih gitu ya. Iya, kayaknya Dagil. Alasan Dagil bikin Bang Dagil tuh karena follower banyak bocil bang. Jadi karena mereka Dagil tuh walaupun itu udah Gilo,
Tapi ketika yang bocil yang panggil Bang Cun agak gimana Lain gitu. terus ya. Nah, makanya bikin nama Bang Dagil. Jadi Bang ketika nama Bang Dagil dia ada manggil bangnya. Padahal itu udah abang juga ya. Udah abangnya, cuman kayak rasa gimana gitu Udah orang. lengkap rasanya. Yang manggil tuh bocil tuh Dagil. Gimana sih rasanya Bang gitu. Kayak seangkatan aja. Seangkatan aja Bang gitu. Oke, makanya ditambah Bang Dagil ya. Kalau untuk nama di sekolah sih Bang, SMP SMA tuh lebih banyak kenal Dabe sih Bang. Dabe. Dabe itu Daha Beckham. Daha Beckham. Nama asli kan Daha itu ya Adha atau Idil, ada Beckham tuh pemain bola. Dulu kan hobi nama singkat-singkatan tapi main bola. Jadi dulu kan main bola kayak kita nggak tahu nih. Cuman yang terkenal waktu zaman Dagil tuh si Beckham. David Beckham. Jadi namanya Dabe, Daha Beckham atau kalau yang aslinya kan David Beckham tuh. Nah, Daha Beckham nih orang manggilnya Dabe ini siapa nih? Ya kan segi main kan ya Dabe. Jadi ada teman manggil dia Dabe itu apa? Daha Beckham. Sampai sekarang tuh nama, kalau kata orang nama alay dulu Bang. Nama alay ya. Cuma nama alay bawa hoki kayak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah. Dan sekarang berubah ke Dagil, Bang Dagil. Dagil itu kalau orang yang panggil di Instagram mungkin Dagil. Dagil ya. Tapi kalau yang di sekolah atau apa kalau lama-lama ya. itu pasti Dabe itu. Dabe ya. Kalau di rumah beda lagi namanya itu. Nama artis lah ya Bang Dagil ya. Itu. Yang panggung lah gitu. Kendala waktu jadi content creator gimana? Apa nih Bang Dagil? Kan pastinya nggak pede atau takut nggak terjun langsung ke dunia content creator ini gimana? Kalau untuk awal-awal kita kan masih mikir loh Bang, masih insecure lah ibarat sekarang tuh kayak kita belum punya alat apa adanya. Tapi karena berjalannya waktu, ketika kita tidak pernah mencoba, kita nggak tahu rasanya bagaimana. Tapi kalau kita coba kan, oh gini rasanya gitu, gini. Apalagi kita harus yakin dulu peluang ke depannya bagaimana gitu. Kalau kita udah yakin sama yang kita kerjakan, insya Allah itu pasti Bang. Tapi kalau kita nggak yakin, ya bagaimana gitu kan, dia nggak yakin, kita aja nggak yakin juga kan gitu. Kita harus paham dulu apa yang kita inginkan. Kalau untuk mulai aja dulu. Nanti kalau kita udah mulai, nah kita tahu salah kita di mana nih gitu. Udah, oh ini yang kurang, enggaklah dalam segi kita nggak ada kamera nih atau gimana, ya udah pakai HP aja dulu gitu. Ya, gimana hasilnya gimana Bang? Ya nanti pikirin hasilnya. Tapi setidaknya kita mau mencoba gitu. Mau berbuat aja dulu ya. Masalah hasil nanti ke depan nanti akan diperbaiki lagi kalau kurang. Benar. Untung kalau kita mulai dari HP Bang. Karena ketika udah mulai HP, ketika kita nanti sukses nanti, ketika kita lagi flashback lagi sama dulu, kita mulai dari nol. Jadi ada apa historinya gitu. Cerita ya. Tapi kalau kita udah mulai dari kamera yang bagus-bagus ini, ya apa sih apanya asiknya nanti gitu. Ketika kita udah sukses nanti gitu. Oke, teman-teman, Sobat Minang Podcast, itulah sedikit cerita mungkin ya lumayan lah, nggak sedikit juga banyak ya. Cerita dari Bang Dagil sebagai content creator dan Bang Dagil sebagai tim yang punya Sapalu official Bang ya. Mungkin untuk ada nggak kata-kata motivasi atau hal-hal yang ingin Bang Dagil sampaikan tentang content creator yang sekarang ini lagi pemula atau yang YouTuber pemula atau yang lagi mau jadi dirinya sebagai content creator nih, mungkin ada saran atau gimana Bang Dagil mungkin disampaikan. Oke. Kalau untuk sekarang, kalau kita mau pengen jadi apa-apa tuh, kita harus intinya pahami diri kita dulu sebelum kita memahami sebuah pekerjaan. Kalau kita nggak paham sama diri kita, bagaimana kita memahami sebuah pekerjaan gitu. Karena kita balik lagi sama chemistry kita atau apa sih tujuan kita ke depannya gitu. Makanya kalau untuk teman-teman, mungkin teman-teman bosan mendengar kata-kata semangat bikin kontennya konsisten. Karena itu hal yang paling rumit. Mungkin kita udah bosan, ayo kamu bilang semangat aja, bilang konsistennya, kamu pernah coba ya. Bukan berarti. Karena yang bikin kita, apa ya Bang namanya, kalau kita udah semangat, udah yakin sama tujuan kita, kalau kita konsisten, percayalah gitu. Itu kan pasti berhasil gitu. Berhasil. Tapi kalau kita nggak yakin sama tujuan kita tuh, susah juga Bang. Apalagi kita, mental tuh harus perlu Bang. Mental. Nanti kita harus siap dihujat. Kalau masuk teman-teman harus siap dihujat, harus siap dicemooh, harus siap ditinggalkan teman atau kita meninggalkan teman. Harus siap itu. Siap ya. Itu kita harus wanti-wanti. Ya siapa sih nama hidup orang yang tenang-tenang, jarangnya tenang. Dan itu pasti akan dilalui itu Bang ya. Pasti dilalui itu. Ya, bagaimana cara kita mendewasakan aja lah gitu. Karena masalah itu pasti akan ada gitu. Sip, itulah ya 2 kata atau 3-4 kata nih panjang nih yang dari Bang Dagil, yang penting insya Allah bermanfaat ya. Siapapun yang ingin jadi content creator, yang ingin jadi YouTuber pemula ya
konsisten, harus siap lah dengan segala kondisi yang ada ya. Iya. Harus siap mental ya Bang ya. Itu mental itu perlu Bang. Karena kalau untuk content creator, kalau mental nggak siap, nggak usah jadi content creator. Yang mental kerupuk ya. Ya, nggak usah jadi content creator. Karena ketika kamu udah jadi content creator dan kamu posting video, berarti kamu udah buka peluang untuk dikomentar orang-orang lain. Apapun itu komentar. Ya. Ketika kayak ibarat di komen orang lain, kalau dia kontennya negatif, ya kamu marah, itu sebenarnya nggak perlu marah. Karena kamu udah buka ruang ya gitu, udah buka pintu. Ketika orang lain yang malingnya masuk, ya gimana lagi kan gitu. Yes. Tapi setidaknya kita punya filter lah. Jadi kalau benar kata orang, kalau ada yang ngomong buruk itu kita ambil positifnya, benar ya. Karena itu perlu juga. Jadi usahakan ketika baca komen-komen yang negatif tuh, usahakan moodnya jangan jangan rusak atau gimana. Tapi kalau kita moodnya lagi happy, baca komen-komen yang jahat, pasti kita ketawa. Oh, tapi kalau mental kita lagi mood kurang baik, baca komen-komen itu pasti moodnya tambah rusak lagi tuh Bang. Okay. Oh gitu. Nah, itu makanya. Jadi usahakan jaga mental itu penting. Jangan baperan ya. Jangan baperan, itu perlu. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bang Dagil udah mau berbagi tentang konten kreator dan tim Sepalu Official yang insya Allah siap ya kalau mau teman-teman ada yang mau ngajak. Boleh, siap. Boleh. Sangat diterima sekali. Sangat, ya. Bisa hubungi ke Instagram Bang Dagil ya. Iya, Bang Dagil atau Sepalu Official langsung bisa. DM aja Bang, insya Allah dibalas ya Bang ya. Siap. Ada admin yang tidak balasnya. Sip. Alhamdulillah, terima kasih ya. Terima kasih Bang Dagil. Sama-sama Bang. Sehat selalu dan sukses selalu ya. Siap. Teman-teman, alhamdulillah terima kasih udah menyaksikan Minang Sportcast hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam olahraga. Minang Sportcast, podcastnya Ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.